Kalau kita dapat sesuatu, tapi kita baru senang kepada sesuatu, tidak menyadari siapa yang menggerakkan ini, nah kita rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai hati kami dengan hidayah-Mu. Cahayai hati kami dengan mengenal-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Engkau bukakan hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau lembutkan hati yang keras membatu. Engkau sembuhkan hati-hati yang sakit. Dan bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Engkaulah pemilik setiap hati hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Taqabbal minna ya Allah. Kabulkan ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Nomor 104. Kajian Al-Hikam nomor 104. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limukal man' li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa penolakannya, sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penolakan ataupun tidak memberi kepadamu itu. Jadi apa yang terpenting dalam hidup ini? Yang terpenting dalam hidup ini yakin kepada Allah. Itu sumber segala kebaikan. Orang yang yakin kepada Allah namanya ihsan. Orangnya disebut muhsinin. Orang yang berbuat ihsan. 5 kali Al-Quran menyebut, dan ini terbanyak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini paling banyak. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan yang dilakukan dengan yakin. Di bawah yakin adalah percaya. Iman namanya. Di bawah percaya itu Islam. Itu tahu. Ada tahu, ada percaya, ada yakin. Karunia Allah terbesar adalah ketika kita dimudahkan untuk yakin kepada Allah. Itu tidak ada tandingannya. Surat Al-Hujurat ayat 8. Kita simak nanti ya, siapa sih yang bisa membuat kita yakin kepada Allah? Nah dari sini kita tahu bahwa orang yakin kepada Allah itu karena mengenal Allah. Makin kenal kepada Allah, makin yakin.
Kalau makin yakin, berubah segalanya. Akan jadi lebih mudah mendekati ikhlas. Lebih mudah untuk ridho kepada takdir. Lebih mudah untuk sabar. Lebih mudah untuk tawakal. Segala kebaikan ini berbanding lurus dengan yakin. Jadi kalau ada orang hidupnya resah, pasti kurang yakin. Maksudnya resah yang terus menerus ya. Nah, timbulnya yakin ini karena makin mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya itu diantaranya lewat ilmu, seperti pengajian-pengajian tentang ma'rifatullah, lewat Al-Quran. Di sana kalau dikaji, Allah memperkenalkan dirinya. Lewat sabda Nabi, Allah memperkenalkan, dan lewat kejadian. Jadi sebetulnya kejadian datangnya nikmat, terkabulnya keinginan, dan tidak cocoknya yang terjadi dengan keinginan kita, aslinya itu Allah memperkenalkan dirinya lewat kejadian. Jadi kalau ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, kalau yang kita harapkan Allah beri, nanti kita akan mengenal, ini kasih sayang Allah. Tapi kalau keinginan kita udah ikhtiar habis-habisan tidak terjadi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi sebetulnya bagi kita tuh sama ya. Kalau keinginan duniawi kita terkabul dan tidak terkabul, bukan itu yang terpenting. Tapi diberi jadi dekat dengan Allah, tidak diberi jadi dekat dengan Allah, itu sebetulnya karunia yang aslinya. Karena ada yang diberi lupa ke Allah, ditahan marah ke Allah, gagal ini. Coba mana yang paling baik, banyak uang atau tidak punya uang? Saya tahu saudara gugup dalam menjawab. Nyebut banyak uang takut salah. Nyebut tidak punya uang takut terkabul. Yang paling baik adalah dekat dengan Allah. Loh, tadi tidak ada pilihannya. Ya tidak apa-apa, sesuka saya saja. Kita simak surat Al-Hujurat ayat 8. Walakin Allah. Fadlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Ada? Sudah? Terusannya ya. Silakan baca terjemahnya, bisa bantu? Bismillah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah SAW. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah, serta menjadikanmu benci pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Walakinallaha, tetapi Allah lah yang mencintakan kamu kepada iman. Dan Allah lah yang menghiasi iman di dalam hatimu. Dan Allah yang membuat engkau membenci kepada kekafiran, membenci pelanggaran dan maksiat. Jadi kita bisa kuat iman, Allah yang memberi. Kita bisa menjauhi maksiat, Allah yang menjaga. Jelas ya? Jadi kita harus serius mengenal Allah dari kejadian demi kejadian yang terjadi. Kalau kita dapat sesuatu, tapi kita baru senang kepada sesuatu, tidak menyadari siapa yang menggerakkan ini, kita rugi. Kita ada yang traktir makan, makanannya halal, thayyib. Kita harus yakin bahwa ini rezeki dari Allah lewat hamba yang Dia kehendaki. Sambil kita makan, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang menjadi jalan, sah nih, dia dapat rezeki, dapat nikmat besar. Kalau kita ditraktir makan, hanya sibuk dengan makanan, tidak ingat kepada Allah yang memberikan, tidak mungkin berterima kasih ke orangnya, ini belum nyampe juga. Kalau kita ditraktir makan, kemudian kita komplain, masa makanannya cuman gini aja? Kita ngajak rame-rame buka bersama, ternyata hanya kurma. Nah kan buka bersama, ya bukan makan di restoran bersama. Maka dia rugi dengan makan itu karena tidak ingat Allah, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Maka jangan terkagum-kagum dengan apa yang Allah berikan, karena itu belum jadi nikmat, itu baru jadi, tuh kan, itu baru jadi apa? Ujian. Untung meningkat, apakah ini nikmat? Bukan. Kuliah lulus, apa ini nikmat? Bukan. Belum jadi kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan ketika kita dapat nikmat, bentuk apapun, yakin ini nikmat dari Allah, lisan menyebut alhamdulillah, kita gunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah, kita berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, sah tuh ijab kabulnya. Ya. Jadi kalau untung nambah, ini kemudahan, ini sukses, ini lancar, ingat ya, belum jadi kebaikan. Banyaknya tidak lulus di sini. Seakan-akan kalau kita dapat motor, dapat HP baru, itu seakan-akan karena jerih payah kita. Bukan. Banyak yang jerih payah, HP-nya tetap jelek. Karena saya kerja keras, maka saya menghasilkan ini. Salah, tidak boleh. Kerja keras itu ibadah. Banyak yang kerja keras lebih dari kita, tapi tidak mendapat seperti yang diinginkannya. Giliran sekarang ada kepahitan, sakit, dihina, ketipu, rugi, kehilangan sesuatu, terpeleset, musibah. Apakah musibah ini jelek? Tergantung. Kalau dengan musibah ini kita jadi kenal Allah, bahwa musibah ini terjadi dengan izin Allah, bahwa musibah ini terjadi sudah diukur oleh Allah, bahwa Allah punya rencana kebaikan di balik musibah ini, baik sangka tuh ya, bahwa musibah ini bisa menggugurkan dosa, bisa menjadi jalan pahala, bisa menaikkan derajat, ini musibah, bagus. Karena berhasil mengenalkan ke Allah dan mendekatkan ke Allah. Termasuk dosa, ya, kita tidak boleh berniat mau bikin dosa. Tapi ada orang yang tergelincir berbuat dosa, lalu
dia sadar, astagfirullah. Kemudian dia ambil air wudhu, lalu dia sholat dan tobat dengan ampun ya Allah. Coba tebak ini. Dia berbuat dosa, tapi dari dosa itu mengantarkan hatinya remuk. Dia minta ampun, bersimbah air mata, takut murka Allah. Bandingkan dengan yang taat, kemudian sibuk meremehkan orang. Dia mah tahajudnya jelek, ngaji baru Iqra jilidnya aja. Dia ngaji tapi jadi ujub, jadi sombong. Dia tergelincir tapi jadi tobat. Coba tebak mana kira-kira yang disukai Allah. Harus ada keberanian menjawab, hadirin. Jangan diam gitu. Itu kalau gadis dilamar, diam artinya iya. Bagaimana? Mana yang lebih baik? Tapi saya nggak mau berharap ke makhluk, bikin sakit hati. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati ke manusia. Makanya saya nggak ngarep-ngarep jawaban ya. Tapi ya kalau ada yang nanya dan pertanyaannya gampang, niatkan membahagiakan yang nanya. Nah, tapi jadi gini, saya nggak ngarep-ngarep, tapi saudara membahagiakan, kan keren betul tidak? Tuh kan nggak ngangguk, terserah hadirin. Baik rekan-rekan sekalian. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa terkabul tidak terkabul dua-duanya ujian. Keinginkan kita diberi dan tidak diberi sebetulnya sama. Yang penting kita jadi dekat dengan Allah. Karena kebahagiaan kita itu sebetulnya bukan pada dapatnya. Karena kalau kita ingin sesuatu terus dikasih tapi tidak ingat ke Allah, nanti kita akan ingin yang lain lagi. Tapi kalau ingat ke Allah, syukur, nah itu yang jadi nikmat. Apa saudara pikir punya HP baru langsung bahagia selama-lamanya? Enggak. Ketika beli HP baru bulan Desember. Tahun berapa sekarang? Sekarang tahun berapa sih? 2026. Nyicil 2 tahun. Itu HP baru. Tahun 2026. Tahu-tahu bulan Januari keluar HP 2027. Kan menderita dia 2 tahun. Karena dia pengen yang 2027. Kalau orang tidak tahu syukur, terus saja seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Tidak ada ujungnya keinginan itu. Dan tidak ada bahagianya dengan memuaskan keinginan. Bahagia itu ketika keinginan kita mendekatkan ke Allah. Diberi, tidak diberi, dua-duanya jadi dekat ke Allah, bahagia. Begitu? Jelas? Makanya kalau minta dunia ke Allah ya tidak usah ngotot. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Ya Allah, saya ingin kuliah di ITB. ITB milikmu. Mudahkan ya Allah, saya ingin kuliah di ITB Fakultas Kedokteran. Coba itu. Ini kan stres ya. Dia perlu diobati. Nggak ada di sana. Misal naksir seseorang, jangan ngotot hadirin. Karena kita tidak tahu orang itu yang terbaik untuk kita atau tidak. Tapi kelihatannya cocok, kelihatannya. Allah tahu siapa dia, siapa kita, frekuensinya, karakternya, kita tidak tahu. Kalau belum kenal tidak tahu. Tapi Allah mengenal
setiap makhluknya. Misalkan kita sudah melamar, tapi dia menerima lamaran yang lain. Sakit hati enggak? Teori dulu ini ya, jangan langsung soleh, yang asli itu. Pasti sedih, pasti kecewa. Tapi kalau orangnya istiqoroh dulu, dan Allah menyaksikan orang ini istiqoroh, dan Allah mendengar, hamba Allah ini memasrahkan urusan ke Allah, ketika lamarannya tidak diterima, hatinya dilapangkan oleh Allah. Tidak perih. Luka hati ini karena kita tidak memahami kebaikan Allah di balik penolakan. Sekali lagi, luka di hati kita karena kita tidak memahami kemahabaikan Allah di balik penolakannya. Penolakan itu dalam tanda kutip ya, tidak cocok dengan harapan. Jadi sekarang misalkan mau beli sesuatu, saya telat 5 menit karena macet, dia jadi dibeli orang. Biasa aja, karena kalau rezeki kita nggak akan macet. Jadi kalau bukan rezeki kita dibeli orang, apa artinya? Rezeki dia. Tapi saya udah hampir itu belum. Ya kan? Tenang saja hadirin. Dunia ini tidak ada yang harus membuat kita, aduh gagal, biasa aja. Biasa saja dunia ini, ya. Hanya urusan dunia. Misalkan ini nih, mahasiswa ditolak cinta, urusan cetek. Ratusan juta yang mengalami, termasuk yang ceramah. Biasa itu, betul tidak? Dihina orang, rugi, ketipu, hilang barang, biasa, itu bukan sesuatu. Dari sana kita bisa dekat dengan Allah. Percayalah, sehat, sakit, dipuji, dicaci, mudah, susah, ada, tiada, dihormati, dibully, sama aja. Cuman gitu-gitu aja kok dunia ini. Ada belum lama sih ya. Ya kan baru daftar. Saya udah agak lama di dunia deh. Jadi kalau berguru memang bagusnya kepada aki-aki. Supaya banyak pengalaman yang tidak terkejar oleh ilmu. Kalau ilmu bisa dipelajari, pengalaman hanya dijalani. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nikmati saja. Apapun yang Allah beri, apapun yang tidak Allah beri, karena yang paling penting kita jadi dekat dengan Allah. Kita makin kenal bahwa yang menguasai takdir itu adalah Allah. Kembali ke materi yang sedang terus-menerus diingatkan. Banyak kita sengsara oleh yang belum terjadi. Ada yang mengatakan begini, kok hidup saya berat sekali? Sebetulnya bukan beban yang sedang kita pikul yang berat itu. Memang ada beban yang kita pikul. Tapi kita sering berat menghadapi hidup ini karena kita memikul beban-beban yang tidak perlu kita pikul sekarang. Halo? Misal yang belum punya jodoh, terus aja, aduh gimana kalau nanti saya nggak ada yang mau, makin pusing. Ya, nanti kan umur saya nambah, makin ngayepek. Nanti kalau saya nikah nggak punya anak gimana? Makin leneng. Jadi kita memikul beban yang harusnya tidak kita pikul sekarang. Itu bukan urusan kita sekarang. Atau bagaimana nanti kalau saya pensiun. Nih tadi ada beberapa yang mau pensiun ya. Waduh gawat nih. Padahal belum pensiunnya. Tapi kita pikul pikiran itu sekarang. Menguras waktu kita saat ini. Padahal harusnya ujian pensiun kan belum. Ujiannya itu sekarang. Nikmat yang ada disyukuri tidak. Sholat kita khusyuk tidak. Berbuat baiknya ikhlas tidak. Kalau ada yang gak enak sabar. Ini nih
now, sekarang hidup kita tuh, bukan nanti, bukan tadi, bukan kemarin, bukan dulu. Tapi berapa banyak yang hidup sekarang nih rusak karena nanti, rusak karena yang sudah terjadi. Karena otak kita ini mikirnya salah. Membebani diri dengan yang bukan beban kita saat ini. Jelas? Ini santri mahasiswa baru ya? Udah nggak usah mikirin nanti saya punya kerjaan, enggak. Belum tentu lulus. Maaf ya deh. Kita kan tidak tahu berapa lama umur, ya. Ada yang meninggal semester 5, ada tidak? Ada yang baru dicukur meninggal deh. Maaf ya, jangan, ini bukan ngancam. Aduh, gimana ya, nanti katanya tahun 2030 akan terjadi PHK massal, digantikan oleh AI. Tenang weh hadirin, yang penting jadi orang bertakwa nih sekarang. Yakin ke Allah, sholatnya benar, akhlaknya diperbaiki, belajar sungguh-sungguh, doa yang banyak. Udah sekarang nih kuncinya tuh. Cemas ke depan wajar, tapi kuncinya now, sekarang. Penuhi waktunya dengan zikrullah. Zikrullah tuh bisa bersyukur, bisa sabar, bisa sholat khusyuk, bisa berbuat kebaikan, itu zikrullah. Kalau setiap detik yang kita lakukan sekarang, banyak ingat Allah, Allah tahu nanti besok yang akan datang, Allah kasih yang paling bagus. Karena kita berhasil mensyukuri saat ini, detik ini dengan zikrullah. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Mau takut apa saudara? Belum tentu hidup, betul tidak? Nantinya juga belum ada. Dan belum tentu kita menjalani. Udah, tenang. Boleh tidak punya rencana? Harus. Boleh punya keinginan? Boleh. Boleh melakukan persiapan? Oh, ibadah. Yang jangan itu stres. Karena lupa ke Allah yang menguasai takdir. Gimana nih tadi kalau meninggal? Masih hidup, jangan ngomongin saya mati ya. Tapi rapat. Kita bangun majelis pimpinan pesantren. Kita merencanakan kalau suatu saat saya meninggal, siapa yang menggantikan di sini? Sistemnya yang bagaimana, siapa saja orangnya, direncanakan. Tapi tidak usah pakai stres. Karena yang menggantikannya juga bisa jadi meninggal duluan. Ya. Maaf ya, nggak jadi mas, enggak. Kenapa jadi stres? Pindah stresnya. Begitu? Misal yang belum nikah. Setiap ingat jodoh harus jadi ingat Allah. Kalau ingat jodoh tidak ingat Allah, stres. Misal begini, wajah saya mah kurang cakep. Dapat jodoh enggak dengan begitu? Enggak. Mana ada yang mau sama saya pas di saat ijabah. Dikabulkan tuh tidak ada yang mau. Tenang saja. Gimana kalau saya enggak dapat jodoh seumur hidup terus ngarang ya enggak? Diijabah, capek-capek udah sekarang mumpung belum diberi jodoh oleh Allah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau udah ada pendamping sudah berbagi waktunya, betul tidak? Bisa tambah belajar, bisa khusyuk ibadah, bisa berbakti ke orang tua, bisa kita jadi volunteer. Sekarang kuncinya. Gimana dengan yang lalu? Yang lalu memang udah takdirnya begitu. Tinggal terima takdir yang lalu, kalau nggak enak tobat. Udah gitu aja. Pokoknya yang lalu jadi zikir, yang ke depan jadi zikir. Jadilah saat ini full zikrullah sah. Itu berarti kita menjalani hari dengan benar. Karena memang Allah membuat kejadian itu supaya kita ingat Allah, kenal Allah, yakin ke Allah. Itulah yang terpenting dari hidup ini. Tadi disebutkan dalilnya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah
Dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang hidup dan mayit. Jadi kita ini baru bernilai kalau kita tersambung ingat ke Allah dengan berbagai cara. Kalau kita bleng lupa aja ada Allah, lupa ke Allah, kita tuh langsung itu posisinya mayit. Sudah sering kan di kamar ngobrol segala diobrolin, tidak ada yang ingat Allah dari obrolannya. Berarti itu kamar apa namanya? Kamar mayit. Arisan, ngobrol. Coba kalau arisan tidak ada yang ingat Allah, artinya apa arisan apa? Arisan kuntilanak, bukan begitu. Astagfirullah. Arisan Jombiwati. Jadi harus nyambung ke Allah apapun juga. Baru hidup kita ini. Kalau enggak ada, bes aja jadi mayit. Balap lari, enggak ada yang sholat, enggak ada yang ingat Allah. Nah, itu zombie semuanya. Kalau tidak ingat Allah. Kita tidak usah menilai orang lain. Wah, kayak ini zombie lagi lari, sok tahu. Padahal setiap langkahnya zikir. Ini untuk diri sendiri saja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Terima kasih. Begitulah seharusnya ya. Jangan membebani orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Ustadz mau menambahkan sesuatu kah? Kalau tidak ada pengumuman nih. Kepada teman-teman yang mau ikut bicara baik akademi. Oh, ini dari program DTI ya. Jenjang remaja, teens. Silakan ikut hari Sabtu 15 Agustus. Ini khusus untuk SMP dan SMA. Lokasinya di studio MQTV Bandung. Dan jenjang anak kids 9 sampai 12 tahun tingkat SD untuk latihan bicara baik akademi di hari Sabtu 29 Agustus. Silakan karena lisan ini harus belajar. Masalah itu dari sini. Harus tahu ilmunya di studio MQTV. Silakan ikuti di Instagram DT Insani. Baik, silakan. Tidak ada yang nanya? Ya, satu. Ini program apa, Dek? Silakan, pakai mikrofon. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, kami dari Difabel Berdaya, program dari Duta Transformasi Insani. Difabel Berdaya. Program apa itu ya? Dari Paradaya Movement yang bekerja sama antara Paragon Corp dengan DT Peduli. Oh, Masya Allah. Ada berapa pesertanya sekarang? Sekarang saat ini ada 10. 10. Disabilitas apa saja? Kami ada fisik, sensorik, mata dan telinga, kurang lebih seperti itu. Oh, yang memiliki kekhususan dalam pandangan dan telinga ya. Ada yang tidak dengar ini? Ada yang menerjemahkan? Kalau tidak salah? Tidak ada yang total, hanya sedikit berkurang dan menggunakan alat bantu. Baik, baik, maaf. Hari ini ada jadi yang mau ikrar syahadat? Yang satu keluarga yang juga terbatas pendengarannya. Baik, silakan. Baik, izin pertanyaannya untuk terkait overthinking, insya Allah bagi diri saya sendiri sudah melaksanakan yang Ustadz bilang terkait zikrullah. Namun terkadang sebagai anak pertama, anak yang paling tua, tekanan itu datang dari
pihak orang tua yang membuat saya menjadi overthinker kembali. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Secara pribadi kita mulai berlatih mengendalikan pikiran. Ini harus dilatih ya. Tapi tekanan orang tua, ada lingkungan, bagaimana? Sama saja. Harus segera kembali ke Allah. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Kalau kita terus-menerus memikirkan perkataan orang tua, kita jadi menderita. Tapi orang tua menuntut saya, jawab baik-baik dengan sopan. Ingat ya, jangan berdebat, apalagi dengan orang tua. Orang tua punya usia, punya pemikiran sendiri yang mungkin tidak selalu sama dengan kita. Pahami. Oh, orang tua menginginkan begitu, wajar. Udah, bagaimana kita? Ambil air wudhu, sholat. Ya Allah, Engkau sudah dengar semua perkataan orang tua. Tidak ada yang luput dari pendengaran-Mu. Engkau sudah tahu keinginan orang tua. Engkau tahu segala pikiran dan hati. Tolong saya ya Allah. Nah, kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah, tidak bisa. Kita baru bisa berpikir solusi kalau Allah mengilhamkan sesuatu pada pikiran kita. Kita tidak tahu nih bagaimana mikir yang benar kalau tidak dibimbing Allah. Muter saja, pusing sendiri, benar? Kita tidak tahu harus ketemu siapa yang paling efektif, tapi Allah tahu. Kalau Allah menghendaki pertolongan untuk kita lewat seseorang, kita akan ketemu orang itu. Kalau Allah akan menolong kita lewat pemikiran kita sendiri, kita akan kepikir itu. Kalau kita akan ditolong oleh Allah dengan pendapat orang lain, kita akan jumpa dengan pendapat itu. Tidak ada pertolongan bentuk apapun kecuali Allah yang menggerakkan. Makanya selalu kembali ke Allah. Kalau tidak kembali ke Allah, stres hidup ini. Stres. Masalah kita tuh tidak kembali ke Allahnya. Seakan bisa dipikir sendiri, bisa dikerjakan sendiri. Tidak. Kita tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri. Tidak. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Sama semuanya ini. Kalau Allah mau ngasih, ketemu. Allah tidak ngasih, tidak ketemu. Makanya ke Allah segera. Simak baik-baik, tidak usah dibantah. Tetap sangat sopan ke orang tua. Jangan benci ke orang tua, itu nambah masalah baru. Tapi kata-kata orang tua saya enggak enak, itu penggugur dosa. Tetap tenang, karena yang membulak-balik hati orang tua siapa? Allah. Tidak usah berdebat kusir, tidak usah berbantah-bantahan, tidak usah emosional, karena itu tidak disukai Allah. Dengar baik-baik, bismillah Pak. Bapak bantu doa, insya Allah saya lakukan yang terbaik. Ambil wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat duhur karena udah adzan ya. Sholat tobat. Ampun ya Allah. Kesulitan ini diundang oleh dosa saya. Kemudian sholat, apalagi bisa sholat berhajat. Allah lihat kita sujud. Kenapa sujud? Kan dalilnya jelas. Wasta'inu bisabri wassalah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah, Tuhannya adalah saat sujud. Makanya orang yang pengen ditolong Allah adalah perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat. Bukan berarti datang gedepruk sujud, kemana-mana sujud terus. Oh, bukan begitu. Sholat sunnah, terutama tahajud. Tenang deh, Allah udah tahu kok persoalan kita, udah tahu persis. Tahu kenapa Allah tahu persoalan kita? Jawab.
Kenapa Allah tahu persoalan kita? Karena Allah Maha tahu, benar. Apalagi? Karena persoalan kita juga terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, kita nggak ada persoalan. Baik tidak persoalan yang Allah berikan kepada kita? Jawab. Baik. Kok baik? Ya udah saudara, terserah, pasti baik lah. Walaupun tidak cocok. Pasti ada kebaikan karena Allah tidak pernah berbuat zolim. Kenapa saya minta ini tidak dikasih? Satu, Allah menunjukkan bahwa yang menguasai takdir itu Allah. Padahal dia udah janji nolong. Itu juga udah nyebut-nyebut mau nolong. Kok nggak ada? Orang mau janji ya nggak apa-apa. Tapi tetap Allah yang menakdirkan tuh. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan ini tidak pas waktunya. Iman kita belum kuat. Nanti jadi sombong, jadi ujub. Allah baru aja dibilangin, Allah kasih dong saya, dikasih, ujub. Mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Karena yang kita minta ini sepertinya baiknya cuma beberapa hari saja. Tenanglah, Allah Maha baik. Ingat At-Taubah ayat 51 ya. Kalau ingat nanti, kulla yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi nggak akan menimpa kita tanpa ketetapan Allah, tidak ada. Jadi yang akan menimpa kita tuh bukan karena zaman, bukan karena perang, bukan karena cuaca, bukan karena ancaman orang, bukan karena, tidak. Yang menimpa kita tuh apa yang ditetapkan Allah terjadi untuk kita. Ingat baik-baik ini ya. Huwa maulana, dialah Allah maula kami. Jadi yang menetapkan ketentuan itu adalah maula kita, pelindung kita, Allah, penguasa langit bumi yang maha baik, yang selama ini berbuat baik ke kita walaupun kitanya ngaco, yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Jadi ketetapan itu dibuatnya oleh Allah, bukan oleh orang yang sebel ke kita. Ini penting, ini luar biasa hadirin. Atau gimana, saya terlalu semangat nggak sih? Kan keren banget, ya kan? Tenanglah kamu, udah saya tuliskan sesuatu untukmu misalkan. Dan yang menulis itu yang sayang untuk kita. Misal, ini bukan membandingkan dengan Allah. Nah, kamu nggak usah terlalu ribet dengan rencana ibu untukmu ya. Ibu udah nyatet nih rezekimu apa, rumah apa, tanggal berapa kamu bisa pakai dana ini, cadangan, deposito, kemudian emas 47 kilo ya, karena yang 74 udah ada yang punya. Karena kalau sama-sama 74 nanti dicurigai jadi 73 aja lah. Dan kita tahu yang bikin rencana itu adalah ibu yang baik hati ke kita. Tenang tidak? Beda kalau yang bikin rencananya garong. Kita cemas dong, kapan kita dirampok, betul ini? Beda kalau orang yang punya rencananya zolim. Ini Allah. Bicara gini saja saya pengen nangis ini. Allah yang maha baik, penguasa alam semesta. Ini yang sedang mendengarkan, menyimak. Makanya nggak usah cemas, tenang, tenang. Yang gawat itu sekarang nih, tidak ke Allah. Dikasih tidak syukur, diuji tidak sabar, berbuat tidak ikhlas, sholat tidak khusyuk, tergelincir tidak tobat. Ini nih yang gawat ini sekarang, bukan nanti. Kalau sekarang bagus, Allah lihat kok apa yang kita lakukan. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, maka bertawakallah ke Allah. Allah tahu kok hati kita bergantung ke siapa. Jangan bergantung ke rencana, walaupun kita punya rencana yang bagus.
Jangan bergantung ke ikhtiar, walaupun ikhtiar kita maksimal. Ikhtiar itu ibadah. Jangan bergantung ke doa, karena doa itu ibadah. Bergantungnya ke Allah aja, yang menguasai setiap makhluk, yang menguasai setiap takdir. Udah, nggak usah ragu-ragu. Sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, pol ikhtiar, pol tawakal. Ya, silakan. Lanjut. Cukup satu. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu juga jawabannya memenuhi yang akan nanya, ya kan? Ada tidak sih yang merasa ceramah ini jawaban? Nggak usah dipaksakan menjawabnya. Diam juga nggak apa-apa. Ada. Mau jawab pelan, ingat, wah jangan-jangan ngambek lagi nih AA. Jangan, bukan ngambek hadirin. Hanya kasihan kalau ada ladang amal nggak dijawab. Selalu ada alasan. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau Kamis depan AA sedang di Mekah insya Allah. Jadi siarannya akan masuk hari Kamis seperti ini. Sebagian tausiahnya dari Mekah, sebagian dari sini. Mudah-mudahan nambah berkah. Sekarang jam berapa ini? 4:30. Berarti di Mekah jam berapa? Kurang 4. 12:30 ya. Ya hitung sendiri ya. Berarti pada zuhur nanti ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Nasihatnya adalah hidup kita ini sekarang. Kalau sudah cemas, tarik. Sekarang saya masih nafas. Alhamdulillah. Sekarang saya masih kedip. Alhamdulillah. Sekarang saya masih aman. Alhamdulillah. Sekarang saya enggak kurang apa-apa. Tarik kepada sekarang. Jangan sampai kita tidak mensyukuri yang ada sekarang. Kalau bangun tidur cemas, aduh gimana nanti? Alhamdulillah, saya aman. Saya tercukupi. Tarik ke kesadaran sekarang. Karena ujian kita adalah saat ini. Nikmat yang ada disyukuri tidak? Kalau ada kesusahan sabar tidak? Kalau kita berbuat sesuatu ikhlas tidak? Kalau kita lalai dan berbuat salah, segera tobat tidak? Cuman ada 4 ini. Makanya kalau sholat, inilah sholat saya sekarang. Sebagus mungkin. Kalau ngaji sebagus mungkin. Kalau doa, inilah doa saya sekarang. Sebagus mungkin. Kalau kita berbuat baik, yang sebagus mungkin. Kalau bicara, pilih dengan perkataan terbaik, dengan sikap terbaik, karena ini amal kita sekarang. Jangan sia-siakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Sami, duha yang maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau menyaksikan segala sesuatu. Engkau mengetahui segala-galanya tanpa ada yang luput dari pengetahuanmu. Pertemuan ini hanya Engkau yang menakdirkan. Kami pun hanya bisa mengenalmu jikalau Engkau yang membuka hati kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, hidayahmu, tuntunanmu. Kami mohon kepadamu, wahai yang maha menatap, jadikan kami ahli takwa. Orang yang takut padamu,
orang yang hanya berharap padamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan. Lahir batin kami terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Ya Allah, cukupkan hati kami, sehingga kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk-Mu, kecuali hanya berharap padamu. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami tidak jadi beban siapapun, yang membuat kami tidak menjadi jalan kesusahan. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang Maha menatap, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini dari segala penyakit hati. Tiada yang kuasa membersihkan jiwa kami selain Engkau, ya Allah. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant. Duhai penguasa alam semesta, tunjukkan kepada kami kemuliaan akhlak. Tiada yang dapat membimbing kami, menunjuki kami berakhlak mulia selain Engkau. Dan palingkan diri kami dari akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang kuasa memalingkan diri kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Duhai Allah yang Maha Agung, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, dari mungkarnya hawa nafsu, dari mungkarnya penyakit, dari mungkarnya amal, ya Allah. Ya Karim, kami mohon padamu, ya Allah, pilihlah kami jadi orang yang Engkau ridhoi, yang Engkau cintai. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa menjadi jalan ibu bapa kami bahagia, orang tua kami bahagia. Jadikan kami menjadi murid yang bisa menghormati guru-guru kami, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa mengantarkan keluarga dan anak-anak jadi ahli surga. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang menjadi bukti indahnya agama-Mu. Pilih kami, ya Allah, jadi jalan kemaslahatan bagi umat-Mu. Dan jadikan kami menjadi jalan terhalangnya umat-Mu dari kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.